Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Selamat berjumpa kembali di awal materi kita kali ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan karena kita masih dalam masa Covid-19. Dan tetap menjaga 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Tetap semangat, walau belajar dari jarak jauh. Sebelum kita memulai belajar kita kali ini, kita terlebih dahulu berdoa, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita yang lalu, yaitu B. Dampak pemanasan global dan cara pencegahannya. Setelah mempelajari materi pada sebelumnya, kalian pasti sudah paham tentang definisi pemanasan global dan faktor penyebabnya. Pemanasan global dapat mengakibatkan terjadinya berbagai pemanasan global, fenomena alam yang berdampak negatif bagi kehidupan di bumi. Menurutmu, apa saja dampak dari pemanasan global? Nah, bagaimana pemanasan global terjadi secara terus-menerus? Untuk mengetahuinya, memang kita harus ada menganalisis dampak daripada pemanasan global. Di sini akan kita melakukan suatu kegiatan, yaitu menganalisis dampak pemanasan global. Setelah kita lalui, baru kita akan tahu. Nah, jadi berdasarkan dari kegiatan tadi, kita mengetahui bahwa pemanasan global dapat berpengaruh terhadap permukaan bumi dan kehidupan di bumi. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk menanggulangi pemanasan global. Untuk memahami lebih lanjut mengenai dampak pemanasan global dan cara penanggulangannya, kita akan mempelajari beberapa materi di bawah ini. Dampak pemanasan global. Jadi pemanasan global ini terjadi secara terus-menerus yang mengakibatkan kerusakan kehidupan di bumi. Nah, di sini misalnya, mohon maaf, kalian lihat di bawah perubahan iklim. Perubahan iklim, yang kedua, mencairnya es di kutub, yang ketiga, meningkatnya kasus gelombang panas. Yang keempat, gangguan kehidupan di laut, gangguan ekologis. Ini yang dapat mempengaruhi pemanasan global. Yang kedua, pencegahan pemanasan global. Penyebab pemanasan global sebagian besar diakibatkan oleh ulah manusia. Oleh karena itu, sudah sepantasnya manusia juga harus melakukan upaya pencegahannya. Contoh upaya pencegahan pemanasan global adalah pengelolaan sampah secara tepat. Sampah menjadi masalah tersendiri dalam kehidupan keseharian manusia dan menjadi salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Sampah B3 dapat diatasi dengan membuangnya dalam wadah tersendiri, sedangkan sampah organik maupun sampah anorganik dapat dilakukan dengan tindakan reduce atau mengurangi, reuse atau menggunakan kembali, recycle, mendaur ulang, replace, mengganti, refire, memperbaiki. Nah, hampir semua aktivitas manusia menghasilkan sampah. Jika tidak ditangani dengan benar, penumpukan sampah dapat mengakibatkan permasalahan lingkungan. Sebab contoh pembusukan penumpukan sampah dapat mengakibatkan permasalahan lingkungan. Sebagai contoh, pembusukan sampah organik menghasilkan gas metana yang dapat memicu pemanasan global. Oleh karena itu, dibutuhkan pengolahan sampah yang tepat sesuai dengan jenisnya. Sampah organik dapat diolah dengan cara memanfaatkan gas metana hasil pembusukan untuk bahan bakar. Alternatif seperti biogas, pengolahan ini dapat mengurangi jumlah gas metana dan atmosfer sehingga menurunkan potensi pemanasan global. Selain pengolahan sampah secara tepat, terdapat upaya-upaya lain untuk mencegah pemanasan global, misalnya penghematan energi, penggunaan energi terbarukan, dan pencegahan kerusakan hutan. Untuk lebih memahaminya, kalian memang harus melakukan upaya pencegahan pemanasan global. Misalnya kita ambil contoh penghematan energi, penggunaan energi terbarukan, pencegahan kerusakan hutan.
Nah, kalau kalian tahu bahwa tanaman sangat berperan dalam upaya pencegahan pemanasan global. Nah, tanaman dapat menyerap gas CO2 sehingga dapat konsentrasi gas rumah kaca makin berkurang di atmosfer. Untuk membuktikannya, memang kita harus beberapa melakukan kegiatan. Nah, jadi berdasarkan nanti kegiatan tersebut, kalian mengetahui dampak pemanasan global dan cara pencegahannya. Selanjutnya, bagaimana kondisi lingkungan di sekitar kita. Apakah terdapat kegiatan yang memicu pemanasan global? Jika ya, sudahkah dilakukan upaya pencegahan? Untuk mengetahuinya, kita akan melakukan kegiatan menganalisis faktor penyebab pemanasan global dan upaya penggunaannya. Nah, untuk memahami materi mengenai upaya mengatasi pemanasan global, kita beberapa melakukan kegiatan sesuai yang ada di gambar kalian. Di kalian simak secara seksama. Nah, materi kita kali ini saya sudahi terlebih dahulu karena kita sudah lewati capaian untuk ulangan atau penilaian tengah semester genap yang akan datang, yang akan kita laksanakan pada tanggal 5 April hingga tanggal 9 April. Nah, mudah-mudahan kalian latihannya kalian coba kerjakan langsung di buku kalian. Penilaian tengah semester yang insya Allah tanggal 5 sampai tanggal 9 April, kalian bisa jawab dengan secara tepat dan dapat memuaskan hasil yang kalian jawab tadi. Saya sebelum akhiri, sekali lagi selamat belajar. Ini materi pada penilaian tengah semester genap pada akhir, karena kita sudah memasuki bab yang ke pemanasan global, bab selanjutnya. Ini kita sudah awali terlebih dahulu. Nah, untuk itu sekali lagi ambil kartunya terlebih dahulu. Kita laksanakan masih menggunakan kertas di rumah untuk menjawabnya berbarengan dengan kakak kelas kalian karena online. Kakak kelas kalian online yaitu pada tanggal 5 sampai dengan tanggal 10. Nah, mudah-mudahan kalian dapat menjawabnya. Selamat belajar, selamat mengikuti PTS. Semoga apa yang kalian citakan, nilai yang kalian dapat semaksimal mungkin diperolehnya. Sekian, kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi, selamat belajar, selamat mengikuti PTS. Semoga hasilnya memuaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.